بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Siswa dan siswi kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 3 tentang nikmat kerja keras. Sebelum melanjutkan materi ini, saya berpesan kepada kalian, perhatikan materinya baik-baik, jangan sampai ada yang ketinggalan. Disimak, kemudian diteliti, didengarkan satu persatu agar tidak ada yang terlewatkan. Selamat menikmati. Di pembelajaran ini saya akan membatasi materi tentang nikmat kerja keras. Yang pertama adalah bentuk kerja keras, dua, motivasi kerja keras, kemudian yang ketiga, hikmah kerja keras. Insya Allah saya akan menyampaikan materi berikut ini. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan gambar yang ada dalam materi tadabbur ini. Gambar 3.1, gambar 3.2, gambar 3.3, dan gambar 3.4. Kalian perhatikan maksud dari gambar tersebut, kemudian kalian tuliskan pemikiran kalian di buku pembelajaran, karena ini adalah salah satu tugas yang masuk dalam portofolio. Silakan diperhatikan, diteliti, jangan terburu-buru. Gambar 3.1 sampai gambar 3.4 itu maksudnya apa, maknanya apa dari gambar tersebut. Selanjutnya adalah pandangan Islam tentang kerja keras. Tentu kita semua sebagai umat Islam mempunyai atau memiliki impian, kemudian juga pasti juga mempunyai harapan. Bahkan semua orang juga pasti mempunyai cita-cita, dan akhirnya adalah yang diinginkan oleh kita semua adalah kesuksesan. Oleh karena itu, kerja keras ini termasuk dalam salah satu hal yang diajarkan oleh ajaran Islam. Bahkan umat Islam itu diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Kewajiban untuk selalu bekerja keras ini sudah tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77. Dari ayat Al-Quran tersebut
kita mengetahui bahwa kerja keras ternyata juga merupakan kewajiban dalam Islam. Pada ayat tersebut kita diajarkan untuk tidak boleh hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, tetapi kita juga harus memperjuangkan kehidupan kita di dunia ini. Kedua hal ini antara dunia dan akhirat harus seimbang untuk diperjuangkan. Tidak boleh hanya salah satu memilih akhirat atau dunianya saja. Selain dengan memaksimalkan ibadah kita untuk akhirat, sangat baik pula bagi kita untuk bekerja keras demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup kita di dunia ini. Pernah dalam salah satu kisah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu hari ketika Rasulullah sedang berada di sebuah majelis dengan para sahabat, terlihat ada seorang pemuda berbadan kekar dan kuat sedang sibuk bekerja. Pemuda itu berlalu lalang di sekitar rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu sahabat berkomentar, "Wah, sayang sekali pemuda itu, dari pagi sudah sibuk bekerja." Sahabat tersebut pun melanjutkan perkataannya, "Seandainya saja kekuatan tubuh mereka, umur yang masih muda itu, dan kesempatan waktunya digunakan untuk jihad fisabilillah, sungguh alangkah baiknya." Mendengar ucapan salah satu sahabat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak berkata demikian. Teguran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Jadi bahwa manusia selama hidupnya pun memang dianjurkan untuk bekerja keras dalam mencapai keinginannya atau cita-citanya. Selanjutnya adalah ajaran Islam tentang kerja keras. Yang pertama, pengertian kerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu, kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan hidup, pengakuan, dan juga kebahagiaan hidup. Adapun kerja keras bermakna melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang kedua, membiasakan perilaku kerja keras. Perilaku kerja keras sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW
Beliau tidak hanya menghabiskan waktu untuk mengingat Allah, tetapi bekerja keras berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mencontoh Nabi bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk membiasakan perilaku bekerja keras. Tidak boleh berimajinasi saja atau bergantung pada orang lain dengan cara meminta-minta. Agar kita mendapatkan hasil kerja keras yang baik, tentu kita harus memiliki motivasi atau semangat, kemudian rajin, tekun, ulet, dengan maksud agar tujuan kita berhasil dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kreativitas dengan cara berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga tidak boleh mengabaikan perilaku jujur, tidak mudah putus asa, sabar jika mengalami kesulitan. Kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya yang telah kita terima. Kemudian berperintah bekerja, berkarya untuk mencari rezeki yang halal, itu juga sudah dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Siswa dan siswi yang saya banggakan dan saya muliakan, selanjutnya perhatikan cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. 1. Niatkan bahwasanya kerja keras itu merupakan suatu ibadah. Yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. Yang keempat, tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bekerja keras. 6. Selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan apapun. Yang ketujuh, selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Selanjutnya adalah hikmah kerja keras. Adapun hikmah yang bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dari makna kerja keras ini. 1. Dapat mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin juga serta bertanggung jawab. Yang ketiga, mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. 4. Dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang kelima, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain.
Yang keenam, dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. Kemudian yang ketujuh, mampu menjalani hidup dengan layak. 8. Menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. Yang 9, dapat meraih cita-citanya, menjadikannya sebagai seorang yang dermawan. Kemudian yang selanjutnya adalah di materi ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Perhatikan baik-baik. 1. Lakukan wawancara terhadap keluargamu, siapa saja yang ada di rumah, tentang perbuatan yang mencerminkan sikap kerja keras. Kemudian coba bandingkan dengan sikap sehari-hari. Tugasnya nanti diketik dari hasil wawancara itu, biar rapi, minimal 2 halaman. Kemudian yang kedua, tugas kalian adalah menyebutkan beberapa contoh sikap kerja keras, minimal 5 contoh atau 5 kasus. Dan yang ketiga, sebutkan perbedaan orang yang malas dan orang yang kerja keras, minimal 5 item. Demikianlah materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, saya berpesan pada anak-anakku sekalian, yang terpenting sekarang ini adalah kita tetap waspada, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kondisi bangsa yang sedang diuji oleh Allah melalui penyakit COVID-19 ini cepat selesai, cepat reda. Makanya kita jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan. Saya harap kalian juga selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak dalam beraktivitas kalian di rumah masing-masing. Dan tetap waspada, jangan sampai lengah, jangan sampai teledor, karena gara-gara masalah yang sepele kita juga bisa fatal akibatnya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya akhiri dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.